Ada banyak yang mengeluh, waduh, konten saya, sosial media saya diisi apa lagi gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Arusanto. Mari kita diskusikan bagaimana cara membangun sebuah akun ya, akun sosial media. Nah, teman-teman sekalian, TikTok, sosial media berupa Facebook dan YouTube dan sebagainya lah, sosial media itu pada prinsipnya akan membantu Anda mendapatkan audiens yang tepat. Audiens itu maksudnya kita harus memahami sebenarnya orang seperti apa sih yang sebenarnya Anda butuhkan sesuai dengan target market Anda. Nah, kita bisa memulai dengan tidak terlalu spesifik, tapi kita mulai dari sebuah topik. Nah, topiknya misalnya saya mau bicara tentang digital marketing. Maka saya akan mengupas materi-materi yang berkaitan dengan digital marketing, yaitu mulai dari apa itu digital marketing, sosial media campaign, kemudian misalnya email marketing, kemudian Facebook Ads, Google Ads, dan sebagainya. Yaitu ceruknya adalah digital marketing. Atau kita mengambil ceruk audiens yang karena kita nanti jualannya berkaitan dengan fashion, kita akan bahas masalah fashion. Nah, fashion itu misalnya apa sih tren fashion terkini, misalnya. Kemudian bagaimana tren fashion yang sedang berkembang di Amerika misalnya. Kemudian apa sih fashion-fashion yang sederhana. Jadi tetap membahasnya masalah fashion dalam satu akun tersebut. Jadi bukan satu akun, kemudian di situ membahas masalah fashion, masalah herbal, masalah terapi, masalah mobil, campur aduk. Nah, kecuali memang yang mau diangkat adalah bukan ceruk tersebut, tapi adalah personal branding ya, tanda kutip personal branding Anda. Misalnya Anda seorang yang expert di banyak bidang, Anda juga ahli chef masak ya, berarti membangunnya adalah nama Anda gitu. Namun sebenarnya yang lebih sederhana adalah kita membangun sesuai dengan ceruknya. Misalnya kita tadi membahas masalah pengen menjadi dunia otomotif, ya kita akan bahas masalah otomotifnya gitu. Jadi kontennya masalah mobil, mobil terbaru, misalnya review mobil, review. Bahkan mobil ini sebenarnya ada turunan juga, ada spesifiknya misalnya mobil tua, pembahasan masalah mobil tua. Ada juga turunan lagi mobil second dan sebagainya. Jadi tentukan ceruknya. Jadi ceruknya kita membahas masalah apa, topik masalah apa. Ini menjadi apa? Menjadi langkah awal supaya kita tidak gampang kehilangan ide gitu. Nah, kalau sudah kita menentukan ide tersebut, misalnya saya mau ngambil topik masalah misalnya kesehatan. Misalnya, kesehatan ini sebenarnya juga panjang, kesehatan wanita, kesehatan pria, kesehatan anak, kesehatan secara alami, dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak turunan, tapi kita bisa ngambil satu ceruk tentang masalah kesehatan secara alami. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan banyak konten, ide-ide konten? Sebenarnya bisa dengan cara kita bisa melihat kompetitor. Nah, kompetitor itu melakukannya seperti apa. Yang kedua, kita bisa riset di Google Trend yang topiknya relate dengan apa yang kita dapatkan. Ada Google Trend ya. Atau kita bisa mempergunakan ChatGPT ya, AI ya. Kita menggunakan AI, bisa tanya ke dia, misalnya, kasih saya 50 ide untuk saya melakukan kampanye secara digital marketing pada topik kesehatan tradisional. Nanti dia akan ngasih 50 ide. Mustahil dari 50 ide itu tidak ada yang ibaratnya apa yang kita bisa gunakan. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana cara mengembangkannya? Kita bisa berkolaborasi ya, kolaborasi dengan konten-konten kreator yang memang sudah oke di ceruk itu, walaupun bukan yang paling besar, tapi maksudnya orangnya tuh oke lah. Misalkan kita ada kesehatan regional, ada orang ahli kesehatan regional, ataupun orang masalah bisnis, orang itu oke tentang pembahasan topik-topik bisnis, kita ajak kolaborasi sehingga ceruknya sama gitu kan. Kemudian kita juga mempergunakan lagi hashtag ya, mempergunakan hashtag untuk membuat segmentasi bahwa konten kita termasuk topik tersebut. Nah, ini jadi hashtag kalau mau ditanya penting apa nggak penting ya, kalau secara logika pemakaiannya hashtag itu tetap penting. Untuk apa? Untuk membantu kan ada orang nyari lewat hashtag juga. Ada yang dari kita orang mengakses hashtag sama si sosial media akan dikelompokkan jadi satu. Nah, hashtag menurut saya itu kayak semacam fungsi folder. Semacam fungsi folder. Kontenmu itu mau dimasukkan ke folder apa? Misalnya foldernya adalah folder kuliner enak Jogja. Nanti ketika orang nyari kuliner enak Jogja, hashtag itu video-video kita akan muncul semua. Kemudian hashtagnya adalah tips lari pagi. Nanti akan muncul semuanya berkaitan dengan lari pagi. Jadi hashtag itu kayak menurut saya itu kayak mengfolderkan sebuah konten itu masuk ke kategori mana. Yang lainnya adalah bagaimana kita bisa ini tadi omong expert. Tapi jelas ya, kalau kita sudah mendapatkan ide-ide tadi dieksekusi secara konsisten. Nah, konsisten ini bukan berarti setiap hari konten, tidak juga. Tapi misalnya Anda konsisten bisa setiap Jumat Sabtu muncul konten, setiap Sabtu Minggu muncul konten. Misalnya ada konten pop-up ya, pop-up itu muncul setiap Sabtu. Dan apa? Kalau misal mampu ya tayang setiap hari misalnya, sehingga orang bisa mendapatkan manfaat ya, bisa memperoleh manfaat dari akun sosial media Anda secara rutin. Dan apabila memang Anda
punya keluangan waktu lebih banyak lagi, bisa menggunakan live streaming. Jadi live streaming membuat interaksi terhadap audiens, sehingga audiens semakin merasa dia didengarkan, ataupun apa yang dia mau sampaikan, tanya jawab dan sebagainya, bisa terjadi melalui project live streaming. Dan sekarang malah Masya Allah ya, live streaming sambil shopping udah sering banyak ya, banyak sekali terjadi dan digunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pemasaran, menunjang upaya pemasaran, memaksimalkan pemasaran. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, saya Andrea Herisanto. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe ya, yang belum like ini di like nih, di kanan kiri nih ya, di like. Kemudian simpan video ini, semoga nanti dibutuhkan untuk review bersama ataupun review Anda untuk dari sisi mencari ide gitu. Terima kasih, saya Andrea Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.